Puja dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa beribadah yang lainnya, ibadah di atas ibadah yang lain. Kita berpuasa, kemudian mengadakan majelis ilmu, ini juga ibadah. Bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya thalabatul ilmi, majalisul ilm itu merupakan min afdhalil ibadah, di antara ibadah yang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menunaikan perintah Allah, rukun Islam. Di antara rukun-rukun Islam yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu dilihat dari segi bahasanya adalah al-imsak, menahan. Adapun dari segi istilah syar'inya, al-imsak anil akli wasyurbi wal waqa'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin khalisatin lillahi ta'ala. Menahan dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kewajiban ini mungkin telah kita ketahui bersama di surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban puasa itu telah diwajibkan seperti kewajiban orang-orang yang sebelumnya, sebelum kalian. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan seperti kewajiban orang-orang yang sebelumnya, sebelum kalian. Ada 3 penafsiran, yaitu pertama, mereka juga diwajibkan puasa seperti kita bulan Ramadan. Itu pendapat pertama, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Pendapat yang kedua, seperti kewajiban orang-orang yang telah terdahulu, itu puasa setiap bulannya 3 hari. Mulai zamannya Nabi Nuh alaihi salam sampai umat ini, dan kemudian mansuh dengan puasa bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga, yaitu seperti puasanya orang-orang sebelum kalian, yang dimaksud adalah ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu tunduk patuh, imtithalul awamir, mengerjakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Jadi Allah mensyariatkan puasa itu dalam rangka membentuk kepribadian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah pengen menyengsarakan hambanya. Maka dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, guru daripada Syekh Albani rahimahullah, itu beliau menyatakan inna masyara asyam la litamas alamul ju' wal atash. Disyariatkannya puasa itu bukan supaya hamba-hambanya itu
menderita kehausan, menderita kelaparan, bukan. Akan tetapi walakin liyutahhir an-nufus, akan tetapi untuk membersihkan jiwa min tuhyani jasad wasyahwat, membersihkan jiwa, mendidik jiwa dari sifat jasad yang sewenang-wenang, syahwat yang sewenang-wenang. Jadi jasad kita, fisik kita itu punya naluri togho, tughyan, sifat kesewenang-wenangan. Maka dengan puasa itu untuk mendidik. Lah bagaimana? Karena fisik kita itu bisa kuat, lemahnya fisik kita itu dikurangi makan dan minum, maka disyariatkannya puasa, dikurangi makan dan minumnya supaya fisiknya lemah, supaya syahwatnya lemah. Jadi bukan untuk memberi penderitaan kepada umatnya, kepada hambanya, kalau Allah ya, supaya lapar, supaya haus, supaya loyo, ya enggak. Sehingga hadis Nabi mengatakan di dalam Sahih Bukhari disebutkan, man lam yada qaulu zur wala amalu bihi falaysa lillah hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa berpuasa kok tidak bisa meninggalkan qaulu zur, perkataan yang bohong atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kebohongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kalian-kalian untuk meninggalkan makan kalian, minum kalian. Maka dengan ini dikatakan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya dengan puasa itu adalah litadhirin nufus, litazkiyatin nufus, untuk membersihkan jiwa kita, ruh-ruh kita dari sifat kesewenang-wenangan oleh fisik dan syahwat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berpuasa maka hendaklah kita juga berpuasa dari amalan-amalan yang membatalkan pahala puasa, ghibah, namimah, kemudian bersifat rafas, kata-kata kotor ya. Karena itu akan mengurangi nilai puasa kita. Sebagaimana dalam sholat, orang yang selesai sholat itu bisa jadi dapat pahala hanya setengahnya sholat, bisa jadi pahalanya hanya seperempatnya sholat, bisa jadi pahalanya hanya 1/10 sholatnya, bahkan hanya bebas daripada kewajiban sholat, tapi nilai pahala sholat tidak ada sama sekali. Maka puasa pun demikian. Banyak orang yang puasa tapi dengan puasanya tidak didapatkan kecuali al-ju' wal atas. Rubba sha'imin laisa min hati laisa hatu illa al-ju' wal atas. Begitu banyaknya orang yang berpuasa tapi dari puasanya itu tidaklah mendapatkan kecuali haus dan lapar. Wa rubba qa'imin laisa hadduhu min qiyamihi ila ta'am. Berapa banyak juga orang yang berdiri malam hari tapi tidak didapatkan kecuali kepenatan. Kalau kita puasa tapi ngomel ya, ghibah ya. Ini puasa kita gugur kewajiban puasa, tapi pahala puasa, nah ini yang bisa jadi habis. Zamannya Rasulullah pernah ada seorang wanita, 2 orang wanita yang berpuasa sampai hampir meninggal karena kelaparan, mengadu kepada Rasulullah SAW.
mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah fulana wa fulana ini susah berat dalam puasanya. Rasulullah berpaling, tidak menghiraukan, tidak mau menerima aduan itu. Kemudian datang lagi, mengadu lagi, gimana ya Rasulullah tentang dua orang yang berpuasa itu, dua wanita yang berpuasa. Maka kemudian setelah berkali-kali Rasulullah coba dipanggil orang itu ke sini, bawa ke sini gitu. Setelah datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan, suruh memuntahkan apa yang dalam perutmu. Ternyata setelah diuntahkan, keluarlah darah, keluarlah lemak, keluarlah sebagian daging-dagingnya. Rasulullah mengatakan orang ini berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah, tapi dia berbuka makan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Salah satu di antaranya duduk dengan yang lain, yaitu menggibah, mengumpat. Ya. Bukankah ayat Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha wala yakhdab ba'dukum ba'dha. Jangan saling ghibah antara kalian dengan antara sebagian yang lain. Kemudian Allah menyatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai? Fakarihtumuh, niscaya dia enggak mau. Jijik. Tapi demikianlah orang yang menghibah kepada yang lainnya. Ghibah itu dzikruka akhaka fi ghaibihi ala ma huwa alaih. Kamu menyebut saudara kamu ketika dia tidak ada, meskipun keadaannya apa yang sebenarnya ada pada saudara kamu, tapi dalam keadaan dia tidak ada, itulah menghibah. Maka jangan sampai puasa kita itu sia-sia, yaitu kita berpuasa seluruh anggota badan kita juga. Lesan kita ikut berpuasa, pendengaran kita ikut berpuasa, penglihatan kita juga untuk berpuasa. Ikut berpuasa supaya apa? Pahala puasa itu akan yang besar itu akan kita dapatkan. Tapi kalau tidak, itu tadi, rubba min sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya tidak didapatkan kecuali. Nah ini tadi mendidik jiwa tadi tujuan puasa itu. Sehingga dalam satu riwayat ketika idza sabahu ahad, kalau ada saudara kamu yang mencerca kamu, bahkan dia mengatakan idza qatalahu, mengajak tengkar, kamu diajak tengkar oleh saudaramu, faqal, maka katakanlah innimru'un sha'im, saya ini sedang berpuasa. Karena di puasa itu apa? Jangan sampai itu tadi terjadi jidal, terjadi pertikaian ya. Katakanlah innimru'un sha'im, saya sedang berpuasa. Ya kalau mau ajak tengkar nanti kalau sudah puasa, jangan gitu juga. Ini sedang puasa nih, nanti setelah puasa. Ini artinya apa? Supaya jiwa kita itu damai, bersih, dan tidak apa, kita sedang berpuasa dalam ibadah yang besar kemudian ternodai dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Menggibah, namimah, ya. Berarti lisan kita juga ikut berpuasa. Ada seseorang yang menggibah Ma'as yang dirajam. Ma'as itu berzina, sudah punya istri dan berzina, kemudian mengadu kepada Rasulullah, bertobat kepada Rasulullah untuk ditegakkan hukum. Nah, kemudian ditegakkan hukum,
Tapi ketika dirajam, dalam Islam itu hukum berzina itu dirajam. Rajam itu dipendam ya, sampai di atas pusarnya, kemudian dilempari dengan batu-batu, tidak begitu besar tapi juga tidak begitu kecil sekali, sehingga sampai mati. Nah ini ma'as itu dihukum oleh Nabi, zamannya Nabi gitu terjadi gitu, karena melakukan perzinahan. Itu hukuman di dunia, dan bertobat. Kemudian ada dua orang yang saling menggibah. Seandainya dia tidak usah mengadukan dirinya, minta dirajam, masa dia matinya seperti anjing. Nah dia menggibah demikian. Kemudian Rasulullah SAW mendengar gibahan itu ya. Maka setelah selesai perajaman, pemakaman ya, kemudian Rasulullah pulang bersama dengan dua orang tadi. Kemudian naik dari kendaraannya, ada bangkai himar di jalan itu. Dia suruh makan bangkai himar itu. Dia nggak mau, ini wasa menjijikan ya. Maka apa yang kamu katakan terhadap ma'as itu adalah lebih keji daripada kalau kamu makan bangkai himar. Adapun ma'as sekarang, qad ghamasa fi nahril jannah. Dia telah berlumban, telah mandi, yaitu di sungai di tepi surganya sana. Nah ini apa? Menunjukkan bagaimana bahaya menggibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maka sekali lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai pahala puasa kita gugur dengan sebab apa? Mengumpat saudara kita. Ya. Terutama ibu-ibu ya. Terutama yang sudah tua-tua itu, yang sudah longgar, nggak punya kerjaan, itu biasanya nonggo ya, sambil nonggo ngobrol ya, kemudian udah ngobrol sana sini, akhirnya apa, tetangganya sudah semua dikorek, berita apa tahun berarti. Selesai dari sini ke tempat sana, selesai sana, terus hariannya gitu mengumpat, menggibah. Nah ini ya mestinya harus saat kita berpuasa ditinggalkan. Di luar puasa pun termasuk harus ditinggalkan, tapi saat puasa lebih-lebih. Maka sibukkan diri kita dalam berpuasa, beribadah kepada Allah, berzikir, bersolawat, beristighfar ya. Kalau bisa ya baca Quran ya. Kalau udah tua-tua ya, itu kalau nggak bisa baca Quran ya, itu tadi berzikir, bersolawat, beristighfar. Zikir itu gitu. Zikir itu 4 unsur terhadap Allah Subhanahu wa taala: bertasbih, bertahmid, bertahlil, kemudian bertakbir. Itu berzikir kepada Allah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi dan sebagainya, bentuk-bentuk solawat kepada pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk apa, terhadap diri kita hendaklah banyak beristighfar, astaghfirullahaladzim, dan bertobat. Alladzi la ilaha illa huwal hayyu al qayyum wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Taib. Itu apa, ketika kita berpuasa, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, yaitu la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Oleh Al-Imam Ibnu Katsir disebutkan juga, di samping tazkiyatun nufus fa inna syaum, yaitu dengan litadyik masaliki syaiton. Puasa itu tujuannya adalah, dengan puasa itu untuk mempersempit aliran-aliran syaiton yang ada dalam tubuh kita. Litadyik, mempersempit aliran-aliran syaitan yang ada pada kita, sehingga dengan itu akan mengurangi syahwat, karena syahwat itu kerjasama dengan syaitan ya. Al-Imam Ibnu Katsir juga meriwayatkan hadis Nabi, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah,
maka hendaklah menikah. Fa illam yastati, kalau tidak mampu menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija, maka dengan puasa itu akan menjadi wija, menjadi tameng. Karena apa? Syahwat itu karena akan terlemahkan dengan mengurangi makan dan minum. Wallahu ta'ala alam. Mungkin waktunya sudah 45 ya? 47 14 3 menit di sini. Oh nggih. Baik. Jadi puasa itu untuk litadiyik, untuk mempersempit aliran darah, aliran syaitan yang ada pada diri manusia. Benar kan? Oh iya, insyaallah. Ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara adab-adab kita berbuka, masya Allah ini kesenangan yang anugerah dari Allah. Dalam hadis yang panjang, akhir hadis itu dikatakan lisaim farhatan, orang yang berpuasa itu punya dua kesenangan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika yaitu bertemu menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bulan anugerah ya. Ketika kita berpuasa dengan kesenangan, maka kalau kita berbuka ya dengan adab-adab, diantaranya ketika mau makan yaitu dengan baca basmalah, dengan bismillah, kemudian diusahakan kalau sesuai dengan sunnah itu kalau ada dengan kurma ya, berbuka dengan kurma dulu ya, dengan baru setelah itu makan yang lainnya kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya mungkin bisa sesuatu yang rasanya mungkin sejenis dengan kurma, mungkin sejenis buah, mungkin bisa pisang dulu dengan apa ya, itu diantaranya ya. Dan farhatun indal liqa'i rabbih, kesenangan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, as-shaumul li wa ana ajzi bihi, puasa itu milik Allah dan aku yang akan memberi balasan dengan orang yang berpuasa. Maka ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala puasa kita itu nanti adalah Allah yang akan langsung membalasnya. As-shaumul li wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku dan aku yang akan memberi balasan padanya. Artinya apa? Ibadah-ibadah yang lain, semua orang manusia itu bisa ada habdun, ada bagian daripada ibadah itu, ada unsur-unsur bisa untuk riya, bisa untuk tendensi yang lain. Tapi kalau puasa tidak, puasa yang tahu adalah orang yang berpuasa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya taraka syahwatahu wa syarabahu li ajli, karena Allah Subhanahu wa taala meninggalkan makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan membalas secara langsung. Kalau buat sholat, orang bisa rame-rame ke masjid mau sholat, ini mau ada apa? Musim-musim pilihan. Nah, dengan sholatnya supaya dapat dipilih. Haji, nanti sepulang haji ada diceluk Pak Haji, dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Nanti kalau cari hutangan kan jadi mudah karena Pak Haji. Nah, punya tendensi gitu. Tapi kalau puasa enggak, puasa itu misalnya orang itu ya kelihatan loyo ya, ngeleler ya, hanya tidur, orang mengatakan wah itu bener-bener puasa tenan, betul itu. Tapi ternyata dia masuk ke kamar minum, setelah itu ngeloyo lagi, nggak ada yang tahu. Yang tahu dia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka la'allakum tattaqun di situ. Tapi ada satu sisi juga orang yang puasa di hari puasa mulai pagi kerja sampai siang kerja, sore kerja, orang mengatakan ini puasa bener enggak, ini kok sehatnya kayak gitu.
Nah, tapi apa? Ternyata dia puasa, maka puasa itu hanyalah milik Allah, dan Allah antara dia dengan Allah saja yang maha tahu. Ya. Wa anna ajzi bihi, dan nanti Allah yang akan membalasnya. Itu tadi, lisaim farhatun inda liqa'i rabbih. Maka ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan mendapatkan pahala puasa yang langsung Allah akan memberi balasan puasa yang kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan jangan sampai puasa kita dibatalkan dengan hal-hal yang mestinya harus ditinggalkan saat puasa, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan balasan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kami cukupkan sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.